Shalom, salam kasih, salam sejahtera kepada semua jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Kita bersyukur karena boleh beribadah dan belajar firman Tuhan yang diambil di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang pertama sehingga ke-6. Ibrani 12 ayat yang pertama sehingga ke-6, dan saya akan bacakan di sini dalam terjemahan bahasa Indonesia. Nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita meninggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang hebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia mengasah orang yang diakuinya sebagai anak. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita masih lagi di dalam tema berkenan di mata Tuhan. Dan secara khusus untuk minggu ini, subtema kita berpegang teguh pada salib Kristus. Berpegang teguh pada salib Kristus. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, pastinya kita tahu bahwa Yesus Kristus disalibkan karena kejahatan kita. Yesus disalibkan untuk menyucikan kita daripada dosa. Sebab itu kita yang sudah disucikan oleh Tuhan perlu menyalibkan manusia lama kita yang tidak berkenan di mata Tuhan. Roma 6 ayat yang ke-6. Bila kita menyalibkan manusia lama kita, itu bermaksud kita berpegang teguh pada salib Kristus. Berpegang teguh pada salib Kristus merupakan hal yang berkenan di mata Tuhan. Saudara, apakah maksud berpegang teguh pada salib Kristus? Yang pertama, berpegang teguh pada salib Kristus bermaksud kita menjauhi dosa. Kita tahu Tuhan Yesus disalibkan karena dosa kita, supaya kita boleh berbaik semula dengan Allah. Karena Yesus sudah menebus kita dari dosa, maka kita perlu menjauhi dosa. Firman Tuhan yang sudah kita baca menyatakan bahwa marilah kita meninggalkan beban dosa yang menghalang kita datang kepada Tuhan. Saudara, seorang perenang, dia akan dapat berenang dengan baik kalau dia menggunakan pakaian yang sesuai ketika berenang.
Saudara, sehebat apapun dia berenang, kalau di dalam perlombaan dia menggunakan pakaian yang tidak sesuai, dia menggunakan seluar jeans, pasti sukar bagi dia menang dan sukar untuk berenang dengan baik. Demikian juga kita perlu membuang dosa yang menghalang hubungan kita dengan Tuhan. Kita yang masih suka dengan kehidupan pesta pora, yang lebih mencintai dunia ini, lebih mencintai keinginan daging, semuanya itu perlu dibuang karena boleh menjadi penghalang hubungan kita dengan Tuhan, boleh menjadi penghalang di dalam kita menjadi dewasa di dalam Yesus Kristus. Nah, di dalam kita melakukannya, perlu pandangan kita tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Maksudnya, jangan bersandar kepada kekuatan sendiri. Kita tidak dapat membuang dosa dan keinginan kita dengan kekuatan diri sendiri. Kita memerlukan Tuhan. Sebab itu pandangan kita harus sentiasa tertuju kepada Yesus. Yang kedua, berpegang teguh pada salib Kristus juga bermaksud setia memikul salib. Tuhan Yesus sendiri tabah, menderita, menanggung hinaan daripada orang-orang yang berdosa seperti kita, sehingga dia mati di kayu salib. Nah, apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan ini sepatutnya mendorong kita supaya kita berpegang teguh pada salib Kristus dan tidak membuat kita menjadi lemah dan putus asa. Firman Tuhan di dalam Matius 10 ayat 38, terjemahan bahasa Malaysia, sesiapa yang tidak mau memikul salibnya dan mengikut aku, tidak layak menjadi pengikutku. Memikul salib bermaksud kita sentiasa memandang kepada Yesus, menganggap bahwa Yesus adalah paling utama, paling penting, nomor satu di dalam hidup kita. Bukan uang, harta benda, atau apapun itu yang nomor satu, tetapi Yesus. Ada ramai orang yang meletakkan Yesus di luar hidupnya, meletakkan Yesus di luar keluarganya, lebih bergantung kepada hikmat dan kemampuan manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi apabila kita berpegang teguh pada salib Kristus, itu bermaksud kita menyatakan bahwa Yesus adalah paling penting di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, berpegang teguh pada salib Kristus bermaksud tidak mengabaikan didikan daripada Tuhan. Saudara, kita adalah orang-orang yang berdosa, yang perlu sentiasa dibentuk oleh Tuhan untuk kita semakin murni, semakin baik di hadapan Tuhan. Firman Tuhan yang sudah kita baca, penulis kitab Ibrani ini memetik firman Tuhan di dalam Amsal 3 ayat 11 hingga 12 bagi menyatakan bahwa jangan mengabaikan didikan daripada Tuhan. Karena Tuhan melakukan itu karena Dia mengasihi kita. Tuhan mau mendidik kita, Tuhan mau membentuk kita supaya kita menjadi semakin dewasa di dalam Yesus Kristus. Bila kita berpegang teguh pada salib Kristus, kita terus dapat dibentuk oleh Tuhan. Bila kita berpegang teguh pada salib Kristus, ketika Tuhan mengizinkan proses pembentukan itu, kita tidak akan cenderung menyalahkan Tuhan. Malah kita dapat bersyukur karena Tuhan boleh mengizinkan segala sesuatu terjadi di dalam hidup kita untuk membentuk kita semakin dewasa. Ketika kita berpegang teguh pada salib Kristus, didikan apapun yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita, kita masih boleh bersyukur. Dan itu membuat kita semakin murni. Saudara, ada ramai orang yang berbangga di rumahnya ada salib.
dan juga berbangga mungkin karena dia memakai kalung yang ada lambang salib. Tetapi apakah dengan ada semuanya itu boleh menyatakan bahwa dia berpegang teguh kepada salib Kristus? Saudara, itu memang baik, tetapi belum cukup untuk menyatakan dia berpegang teguh pada salib Kristus. Berpegang teguh pada salib Kristus adalah meskipun dia mengalami pelbagai kesulitan, penderitaan, kesukaran, khususnya di dalam pelayanan, dia masih tetap teguh dan bersukacita karena Yesus adalah sumber kekuatan. Saudara, ada seorang yang memiliki seekor anjing, di mana tuannya ingin mencobai anjingnya itu. Dia meletakkan sepotong daging di atas meja, dan anjing itu pasti mempunyai keinginan yang kuat untuk mendapatkan daging itu. Anjing itu tidak pernah memandang kepada daging itu, karena dia sadar itu merupakan pencobaan yang besar. Dan apa yang anjing itu lakukan adalah dia selalu melihat kepada wajah tuannya. Dan ini memberikan pengajaran bagi kita bahwa kita perlu senantiasa memandang hanya kepada Tuhan. Karena hanya dengan memandang kepada Tuhan, kita boleh berpegang teguh pada salib Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita berpegang teguh pada salib Kristus hari ini sampai selama-lamanya. Walau apapun cabaran yang datang, walau apapun keadaan kita tetap berpegang teguh pada salib Kristus, karena Kristuslah sumber kekuatan, sumber segala sesuatu bagi kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar dan pelajari bersama-sama. Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengar. Biarlah kami terus berpegang teguh pada salib Kristus, karena Engkau adalah sumber kekuatan bagi kami. Terima kasih firman-Mu Tuhan. Biarlah kami terus berpegang kepada salib Kristus. Dan saat ini kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan dimanapun berada. Engkau memberkati mereka yang sakit, yang sudah dijangkiti oleh COVID-19. Tuhan, Engkaulah yang menjadi harapan kami untuk menyembuhkan mereka. Engkaulah menjadi harapan kami untuk memberikan kesembuhan bagi apapun masalah kesehatan yang dialami oleh anak-anak Tuhan. Bapa di surga, kami juga mau berdoa supaya Tuhan memberkati kehidupan anak-anak-Mu, memberkati ekonomi, pekerjaan, dan kehidupan setiap hari. Kami percaya Tuhan yang mencukupkan. Kami juga mau berdoa kiranya Tuhan memberkati ekonomi gereja kami, memberkati pelayanan gereja kami, supaya dalam keadaan apapun kami dapat saling melayani dan menguatkan satu dengan yang lain. Kami juga mau berdoa supaya Engkau memberkati ekonomi negara kami, memberkati negara kami, memberkati barisan hadapan yang sentiasa bekerja keras untuk membendung penularan COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.